Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kita nafas. Kita masih diberi sehat yang alhamdulillah walafiat yang bermanfaat. Kita bisa beraktivitas, bisa saling bertatap muka, menjalin silaturahmi yang semoga bersamaan kita di sini semuanya dicatat sebagai amal soleh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tito Sumadi, juga Ibu Tita yang saya sayangi, orang tua murid, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah Bapak Ito dan Ibu Tita ini adalah donatur yang paling banyak mensupport ya kelompok. Kemudian terima kasih kepada para orang tua murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya bersekolah di kelompok. Semoga kita semua bisa terus bersinergi untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi Quran yang akhlakul karimah, yang adaptable, yang understanding, anak-anak yang mampu menghadapi zaman. Jadi awalnya kenapa berdiri kelompok? Di tahun 2004 sampai 2006 saya dan suami itu menjadi guru di pesantren di daerah Anyer, guru untuk SMP dan SMA. Pada saat itu di sekolah itu targetnya satu semester itu setengah juz. Alhamdulillah anak saya ada yang bisa 1 juz. Di situ suami merasa, oh ternyata kamu pernah itu mudah ya. Nah di situlah kita mulai. Kemudian di tahun 2010 sampai 2014 beliau suami menjadi direktur Darul Quran Internasionalnya Ustadz Yusuf Mansur di Bandung. Pada saat itu dari masing-masing kelas ya, yang masing-masing juara kelas 1 itu diambil, kemudian dikumpulkan. Mereka setahun pertama itu tidak ikut belajar, hanya khusus menghafal Quran. Setelah tahun kedua dikembalikan lagi ke kelas, tapi langsung kelas 2, jadi nggak lewat kelas 1. Dan ternyata terbukti dengan Al-Quran, kan orang biasanya bilang Al-Quran itu susah. Mungkin karena sudah belajar yang susah-susah, maka pelajaran yang setahun tidak mereka dapatkan, pelajaran sains dan sebagainya, tapi ternyata bisa mereka kejar dan mereka juga bisa tetap juara 1 di kelasnya. Di situ suami semakin merasa bahwa Al-Quran itu dari banget gitu. Kemudian keponakan, kemudian suami bilang, kayaknya kalau ngapal Quran dari SMP, kayak SMP aja dia mengemukakan keinginannya itu kepada adik-adiknya, sehingga 3 keponakannya itu dibawa ke Bandung, di mana beliau menjadi direktur di sana, terus dipanggilkan guru langsung dari Mesir, karena ketika suami belajar di Mesir dia juga kagum gitu dengan satu keluarga yang anaknya 3 masih kecil-kecil hafal Quran semua gitu. Nah akhirnya kami membuat kelompok itu pada awalnya ada di Jakarta 2 tempat, di Bali, di Cawang, kemudian juga di Kebukanas, kemudian ada di Pasar Rebo, di Depok, dan di Parung. Namun kemudian berjalannya waktu, ketika melihat, membaca dan mengetahui ada anak-anak yang alhamdulillah bundir gitu, di situ suami berpikir, ya Allah, ini anak-anak muda sekarang ini kayaknya nggak cukup deh kalau cuma dibekali hafal Quran aja. Mereka juga harus problem solving gitu, mereka juga harus mampu menghadapi zaman. Mereka nggak boleh jadi anak-anak yang gampang putus asa. Di situlah kemudian kami merubah konsep sekolah yang tadinya hanya tahfiz saja menjadi tahfiz dan disisipi. Jadi semua yang bekerja sama dengan kami lepas semuanya dan kami hanya fokus di Jalan Bain ya, di Condet. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kelompok luar biasa. Ada guru yang sudah 19 tahun di sekolah disisipi, yang sudah diperebutkan dengan Pak Yusuf dan lain-lain, tapi beliau nggak mau karena fokus mengurus akhirat. Tapi begitu mengetahui bahwa sekolah kami
bersahabat dengan Al-Quran. Jadi dari situ mulai itu kita membuat kelompok yang baru yang lain dan kita lepas semua, termasuk sekolah SD yang tadinya juga kita buat, kita lepas semua karena kita mau konsep itu. Nah, di 2020 dari 2017 sampai 2020 itu kami bekerja sama dengan Bunda Ipa, tapi kebetulan Allah memanggilnya. Tapi sempat bingung, aduh gimana ini pertanggungjawaban sama orang tua, karena kan harus benar-benar nih BCCT ini dilakukan. Alhamdulillah luar biasa Allah anugerahkan beliau Bunda Ipa. Kalau tahu menawar, Bunda bagaimana saya di kelompok? Aduh saya bilang ini luar biasa, ini kasih sayang Allah kita lagi ini. Kalau beliau mau bergabung, alhamdulillah. Bunda Ipa, temannya Bunda Ipa sudah 16 tahun di sekolah BCCT. Jadi memang kalau mau pakai BCCT nggak mungkin kalau nggak ada yang ahlinya ya, karena benar-benar. Jadi di kami ini nggak ada yang namanya istilah guru murid dengan murid, karena memang menurut kami usia TK dan SD, maaf ini bisa jadi pembulian, omongan yang tidak baik itu kan terjadi kalau mereka hanya kumpul dengan mereka tanpa pendampingan orang dewasa. Jadi semua yang bersekolah di kelompok TK dan SD, insya Allah selama di sekolah selalu dalam pendampingan guru. Terima kasih apresiasinya kepada Bapak Eko, Bu Tite, dan semua orang tua Bu Tite. Semoga Allah ridho kepada kita semua dan semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di dunia, tapi insya Allah hingga ke surganya nanti kita bisa bersama-sama. Bersama kita juga ada Ustaz dari Gaza. Beliau keluar dari Gaza karena sakit, berobat dibawa sama medis Mesir. Namun ternyata begitu beliau sembuh tidak bisa balik ke Gaza lagi karena jalur Gaza itu ini alhamdulillah suami sebelum meninggal ya ini memperkirakan bagaimana beliau bisa bermanfaat di sini karena beliau juga bingung mau masuk balik ke negaranya nggak bisa, jadi beliau ingin bermanfaat di Indonesia.